Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menjelaskan mengenai analisis rasio bagian 1. Dengan nama anggota kelompok, yang pertama ada Nia Fitri Soleha, yang kedua ada Putri Puspita, dan yang ketiga ada Yuniar Novita. Dalam menjelaskan analisis rasio, kami membagi materi dalam 4 bab. Yang pertama, pengertian, bab kedua, berisi tujuan, bab ketiga, berisi penjelasan mengenai rasio likuiditas, dan bab terakhir, penjelasan mengenai rasio solvabilitas. Bab pertama, pengertian. Analisis rasio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Tujuan analisis rasio. Tujuan pertama, memberikan kredit kepada suatu perusahaan. Tujuan yang kedua, menentukan tingkat kesehatan supplier. Tujuan yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan customer. Tujuan yang keempat, menentukan tingkat perkembangan perusahaan untuk kepentingan evaluasi. Tujuan yang kelima, menentukan tingkat kekuatan keuangan dari perusahaan pesaing. Dan tujuan yang keenam, menentukan tingkat kerusakan yang dihadapi oleh perusahaan. Jenis-jenis analisis rasio. Yang pertama, ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua, ada rasio solvabilitas atau solvability ratio. Yang ketiga, ada rasio aktivitas atau activity ratio. Yang keempat, ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Dan yang terakhir, ada rasio investasi atau investment ratio. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Adapun manfaat dari rasio likuiditas sebagai berikut. Yang pertama, rasio likuiditas dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, rasio likuiditas dapat mempermudah nasabah dalam melakukan penarikan dana, terlebih lagi pada lembaga bank. Yang ketiga, rasio likuiditas sebagai poin penentu perusahaan dalam mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain. Jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar atau biasa yang disebut current ratio memiliki rumus sebagai berikut. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Penjelasannya, jika rasio lancar di atas 1,0, maka perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban. Dan jika rasio di bawah 1,0, maka perusahaan masih dipertanyakan kemampuannya dalam melunasi kewajiban. Namun, apabila rasio di atas 3,0, bukan berarti kondisi perusahaan baik. Bisa saja perusahaan tidak mampu mengelola aktiva lancar secara efisien dan tidak mengelola modal dengan optimal. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Dengan rumus, rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Penjelasannya, jika rasio lancar di atas 1,0, maka perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam melunasi kewajiban. Dan jika rasio di bawah 1,0, maka perusahaan masih dipertanyakan kemampuannya dalam melunasi kewajiban. Namun, apabila rasio di atas 3,0, bisa jadi kas tinggi karena tidak digunakan sehingga tidak produktif. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio. Dengan rumus, rasio kas sama dengan kas ditambah surat berharga dibagi utang lancar.
penjelasannya, rasio kas jarang digunakan oleh perusahaan karena kurang realistis dan tidak mampu atau tidak mudah dipertahankan nilainya. Jumlah kas berlebih yang ada di perusahaan yang mampu menutupi kewajiban lancar dianggap sebagai kas tidak produktif yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pinjaman bisnis. Solvabilitas juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh hutang dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki. Ukuran ini dapat dibandingkan dengan rasio likuiditas. Selanjutnya, rumus rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas sama dengan pendapatan bersih ditambah depresiasi dibagi kewajiban jangka pendek ditambah kewajiban jangka panjang. Mengetahui rasio solvabilitas perusahaan adalah hal penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi atau membayar segala pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Rasio solvabilitas yang tinggi merupakan indeks stabilitas, sedangkan rasio solvabilitas yang rendah menandakan kelemahan finansial. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio utang terhadap aktiva. Rumusnya yaitu rasio utang terhadap aktiva sama dengan total hutang dibagi total aset. Rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva, atau mengukur persentase berapa besar dana yang berasal dari hutang. Lalu yang kedua, rasio hutang terhadap ekuitas. Rumusnya, rasio utang terhadap ekuitas sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal perusahaan. Jika semakin tinggi rasio, maka semakin kecil modal dibandingkan dengan hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.